Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lulu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab 7 dan bab 9, yaitu deposito dan surat berharga. Saya Hasnari Danavia Sari Putri, NPM 18133100021, Hilda Azizah Humairah, NPM 18133100022, Berliana Dewi, NPM 18133100024. Di sini saya, Hasnari Danavia Sari Putri, akan memulai presentasi terlebih dahulu mengenai pengertian deposito. Pengertian deposito sendiri adalah proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah ataupun calon nasabah. Untuk membuka deposito di sini, nasabah dapat menggunakan setoran tunai dengan cek biliet giro, bukti transfer, maupun wesel atau warkat lain yang telah disepakati oleh bank. Bila warkat itu telah diuangkan, maka bank baru mencatat dalam rekening deposito. Dalam pencatatan rekening deposito, dicatat sebesar nominal deposito yang tertera dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai deposito berjangka. Deposito berjangka sendiri yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabahnya. Untuk deposito berjangka ini yang sering digunakan, deposito berjangka ini merupakan jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan, sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu itu saja sesuai dengan kesepakatan tadi. Cara menabung deposito berjangka ini, sistem penyimpanan uang harus dilakukan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat dilakukan atas nama lembaga atau perorangan. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan bank pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa, sesuai dengan peraturan dari bank sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu pencatatan deposito jatuh tempo. Bank akan membukukan bunga 2 kali saat jatuh tempo dan saat penarikan bunga bank. Di samping ada contoh jurnal, yaitu dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Di situ keterangannya penarikan bunga dan deposito. Rekeningnya yaitu debit deposito berjangka, biaya bunga 750, lalu kreditnya kas dan utang PPh. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perpanjangan deposito. Di sini perpanjangan deposito berjangka ada 2 macam, yaitu perpanjangan otomatis dan yang kedua perpanjangan biasa. Perpanjangan otomatis ini deposito berjangka secara otomatis akan diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya, maka deposito akan diperpanjang otomatis. Nasabah tidak perlu datang ke bank, namun secara otomatis akan diperpanjang oleh bank sesuai dengan deposito yang sebelumnya atau sesuai dengan perjanjian deposito yang telah disetujui dari awal. Perpanjangan ini sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut. Yang kedua, perpanjangan biasa.
deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito masa berlakunya sudah habis dan belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi deposito ini tidak mendapat bunga. Deposito akan berubah menjadi tabungan non produktif atau tabungan biasa. Tentunya bunga yang didapatkan oleh deposan akan berbeda, lebih tinggi jika ia menggunakan deposito daripada tabungan biasa. Yana Dewi, MPM 024. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Nah, lazimnya deposito itu ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun, dalam praktik perbankan, deposan itu bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, karena idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayar sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum menggunakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Yaitu penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Nah, kemudian tuh kebijakan mengenai penalti setiap bank itu berbeda-beda. Namun, secara umum itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua itu penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Yang terakhir, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Mengenai perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Nah, deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Nah, perpindahan ini dasar permintaan deposan atau misalnya karena pindah domisili. Nah, perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang itu dapat menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Nah, di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara pro rata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Nah, sertifikat deposito itu prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat pada jangka waktu. Perbedaannya itu, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Perbedaan yang lain itu deposito berjangka bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Akuntansi sertifikat deposito dicatat sebesar harga nominal. Selisih antara jumlah tunai yang diterima dengan nilai nominal sertifikat deposito dicatat sebagai bunga dicatat di muka, dan amortisasi setiap akhir periode bunga. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk mencatat transaksi sertifikat deposito harus menentukan nilai tunai dari sertifikat deposito terlebih dahulu. Nah, rumus nilai tunai sertifikat deposito, nilai nominal sertifikat deposito dikali 360 per 360 dibagi tingkat suku bunga sertifikat deposito, lalu dikali dengan jangka waktu atau dalam harian.
Saya Hilda Aziza Mairo, NPM 22, akan melanjutkan presentasi yaitu surat berharga yang diterbitkan. Surat berharga yang diterbitkan atau surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Selanjutnya, surat berharga pasar uang atau SBPU yang diperdagangkan dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat sanggup atau surat aksep atau promes. Yang kedua itu ada surat wesel. Surat sanggup dibagi menjadi dua lagi, di mana surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Kemudian yang kedua itu ada surat wesel. Surat wesel dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diakses oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atas pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Yang kedua itu ada surat wesel yang ditarik oleh nasabah baik nasabah bank atau LKBB dan diakses oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu SBPU yang diperdagangkan dengan Bank Indonesia, jangka waktunya harus pendek minimal 30 hari dengan nilai nominal minimalnya yaitu Rp0 maksimum 10 miliar. SPBU yang diterbitkan bukan untuk kredit dari BEBI. Perdagangan SPBU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban penjualan atau pembeli. Oleh karena itu, ketika perdagangan dimulai harus ditegaskan perdagangan itu menggunakan cara outreach atau repurchase agreement atau repo. Nah, penyelesaian transaksi ini diperhitungkan dengan nilai tunai SPBU dengan rumus yaitu nilai nominal sama dengan nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah dengan tingkat diskonto dikali dengan jangka waktu. Yang terakhir yaitu akuntansi surat berharga, di mana pada waktu penerbitan surat berharga sebenarnya bank harus mendapat surat pengakuan hutang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual kembali untuk memenuhi likuiditas dari bank itu sendiri. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal, di mana harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank yang ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Nah, surat berharga ini yang diterima bank dari nasabah atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.